Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. One, two, three, go. Sama-sama katakan hanya Kau pencunang hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, Kau sanggup ubahkan hati yang sama-sama dia katakan, oh, aku milik-Mu selamanya. Sama-sama katakan Untuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu beritakan karya-Mu. Oh, sekali lagi hanya Kau pencunang hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Oh, aku milik-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, oh, aku milik-Mu selamanya. Bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu beritakan karya-Mu. Boleh semuanya ditepuk tangannya seperti ini, come on. Asik. Yes. Sama-sama katakan Kau Tuhan jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. sebab Kau Jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. sebab Kau Tuhan jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan jalan kehidupan, masa depan untuk hidupku. Oh, jadikan serupa. Ku mau bersinar selalu beritakan, oh, bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu beritakan karya-Mu. Haleluya. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Ku mau menari
menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, Kau setia Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, Kau Allah yang setia, Kau selalu bersamaku. Amin. Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama aku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Kau tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Setia Tuhan. Oh. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia
pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh jauh. Saya undang untuk semua saudara-saudara boleh bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita persiapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Mari kita angkat roti di sebelah tangan-tangan kita. Letakkan tangan kita, tangan kiri kita di dada kita. Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau melayakkan setiap kami. Engkau tahu setiap pelanggaran kami Bapa. Engkau tahu setiap hal yang ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Dan melalui roti ini Bapa, yang melambangkan tubuh yang telah Engkau pecah-pecahkan Tuhan, kami jadi dari orang yang hina Tuhan. Kami dari orang yang jauh dari Engkau. Engkau buat kami dekat dengan Allah Bapa kami. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan di sebelah tangan kita. Sebelah kanan kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Bagi setiap saudara-saudara semua saat ini yang mengalami sakit penyakit, letakkan tangan di atas penyakit itu. Karena darah Yesus adalah darah yang menyembuhkan setiap penyakit kita. Bahwa darah Yesus adalah pengorbanan yang indah dalam hidup kita. Melalui darah ini, melalui cawan ini, Tuhan Yesus telah memateraikan perjanjian yang baru atas hidup kita dengan Allah Bapa. Karena kita dilayakkan oleh Tuhan melalui darah Yesus. Mari kita minum cawan perjamuan ini di dalam nama Yesus. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Angkat hati kita, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata
terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap penebusan-Mu Tuhan, buat hidupnya kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengalami Engkau. Terima kasih kalau Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Army of God. Saat ini kalian sedang mengikuti ibadah online Army of God Jabodetabek. Dan bagi kalian semua yang baru pertama kali hadir, pertama kali mengikuti ibadah online kami mau mengucapkan welcome home, selamat datang dalam ibadah Army of God Jabodetabek. Nah juga bagi kalian semua yang mau mengikuti Connect Group, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar TV atau gadget Anda. Karena kami percaya gereja bukan hanya sebuah bangunan, bukan hanya sebuah tempat, tapi juga gereja adalah orang-orang yang di dalamnya. Gereja adalah komunitas orang percaya. Sebab itu kami mau mengajak saudara untuk tergabung dalam Connect Group. Dan juga saya mau mengimbau bahwa Connect Group tetap berjalan secara online. Oke, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan. Persembahan kita akan memberikan secara cashless melalui nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget Anda. Dan juga kita menyediakan barcode untuk kalian scan di layar TV atau gadget Anda. Kalian bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Nah bagi kalian semua yang sudah mempersiapkan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh memberi sebagian daripada apa yang kami punya. Kiranya Engkau pakai persembahan kami Tuhan buat memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Thank you Tuhan, thank you buat kesempatannya kalau kami masih boleh memberi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan juga saya mau menghimbau bahwa ibadah minggu depan masih berjalan secara online. Happy Sunday and God bless you. Shalom Army of God, kembali lagi di Army of God News. Buat lo semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, gue ucapkan welcome home, welcome to Army of God, Gereja Muara Sharon Jabodetabek. Dan buat lo semua yang belum tergabung dalam komunitas rohani Gereja Muara Sharon, gue mau mengajak kalian semua untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang bernama Connect Group. Di mana di sini lo bisa dapat banyak teman-teman baru dan juga semakin bertumbuh dalam Tuhan pastinya. Nah, buat lo yang berdomisili di Jakarta, lo bisa langsung follow dan DM di Instagram @gmsjakartabarat. Dan untuk lo yang tinggal di Tangerang, bisa langsung hubungi di @gmstangerang. Selanjutnya kita cek news untuk 1 minggu ke depan. Let's check this out. MSJ atau My Spiritual Journey adalah kelas pengajaran dasar kekristenan untuk membangun kehidupan rohani Anda menjadi kuat. Karena itu, bagi Anda yang belum ikut, kami mendorong Anda untuk mengikuti kelas ini. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Kelas akan diadakan secara online pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 dan 25 Juli 2020. Untuk mengikuti kelas MSJ 1 dan kelas susulan MSJ 1, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church. Mari segera daftarkan diri Anda. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Muara Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Minggu depan adalah minggu persembahan misi. Mari persiapkan diri Anda untuk memberi yang terbaik. So, sekian Army of God News untuk minggu ini. Gereja Muara Sharon Jabodetabek Making Disciples Transforming Lives. Have a blessed day and God bless you. Making disciples, transforming lives.
Kami persiapkan hati kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, jiwa dan raga kami. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milikmu. Katakan tak ada selubung, tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku Kau selidiki selalu.
Kamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Kami datang padamu, oh apa adanya, oh, dengan kelemahan kami, dengan setiap kekurangan kami, oh, saat hati kami lelah ya Tuhan, Kau datang untuk menguatkan, oh, saat kami letih lesu ya Tuhan, kami datang padamu, apa adanya. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, oh, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Kau ubah hidupku jadi baru, tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah, kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru, tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah, kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Sama-sama katakan, Kau telah ubah hidupmu jadi baru, tiada kata-kata, tiada terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah, kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu.
tiada kata terlukiskan. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untukmu ya. Oh, kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukur. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Oh, kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Nah, kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya. Syakaralarabaya. Terima kasih Tuhan, Kau ubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Kami ucapkan syukur kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau Allah yang setia. Ketika kami tidak setia, Engkau Allah yang tetap setia. Ketika kami meninggalkan Engkau, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Sampai detik ini kami boleh rasakan bahwa Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Biar hari ini Tuhan, Engkau yang mengajari kami. Bukakan mata hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh memandang kepada rencana Allah yang besar. Untuk kami hidup, untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar sungguh Engkau Tuhan yang memimpin. Tuhan taruh Tuhan dalam perkataan hamba-Mu apa yang menjadi isi hati-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik, jadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Army of God, dimanapun kalian berada, senang sekali bisa ketemu lagi sama kalian semua. Thank you tim Praise and Worship, kalian bisa duduk kembali. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Ya, dan saya mau sampaikan firman Tuhan ini, saya kasih judul yaitu Getting Past Your Past. Bagaimana kita hidup deal dengan masa lalu kita, bagaimana kita menjadi orang-orang muda yang hidup itu mengarah ke depan, memandang kepada masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan atas setiap orang percaya. Amin. Ya, senang sekali karena ini adalah hari yang baru, ya minggu yang baru di mana kita walaupun memang masih secara online, tapi saya sangat percaya ya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kalian berada, ketika firman Tuhan disampaikan, mari sama-sama kita fokus. Ya, kita mau konsentrasi beberapa menit ini untuk kita arahkan hati kita kepada firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa kehidupanmu akan diubahkan hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memulihkan setiap hati. Untuk itu mari sama-sama kita buka telinga kita buka hati kita, mata rohani kita. Untuk kita 1 jam ini, untuk waktu-waktu ini kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk rencana Tuhan yang besar karena Yesus mengasihimu. Dan kita harus berani untuk meninggalkan masa lalu kita. Banyak orang terjebak dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Banyak orang terjebak dan tidak bisa move on dari masa lalunya, apapun itu, good or bad, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Seringkali itu menghalangi kita untuk bisa
mencapai, untuk kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan di masa depan. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega? Tuhan itu ada di masa lalu kita, Tuhan ada di masa sekarang, dan Tuhan juga ada di masa depan. Dan Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk setiap orang-orang percaya di masa ini dan di masa depan. Untuk itu, kita mau sama-sama jangan sia-siakan masa muda kita. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada, berapapun usia kalian, berapapun usia Anda, kita nggak mau menyia-nyiakannya. Karena kita tahu bahwa setiap hari itu harinya Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. So, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk berani meninggalkan masa lalu. Dan kita mau melangkah kepada masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Oke, sama-sama kita baca firman Tuhan di Filipi 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 1 sampai 14, kita mau baca semua ayat ya, kita mau sama-sama baca ya di manapun kalian berada ya, di rumah, di kamar ya, dimanapun. Yuk kita sama-sama baca. Kita buka Alkitab kita di Filipi 3 ayat 1 sampai 14. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dalam menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Perhatikan ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Di ayat ini, ayat 1 sampai 14 ini menceritakan bagaimana Paulus, ya dia menceritakan bahwa dia ini telah melalui banyak hal dalam hidupnya dia. Baik itu kesuksesan, baik itu setiap kesalahan yang dia pernah buat, penganiayaan yang dia pernah lakukan kepada orang-orang percaya. Dan bagaimana orang juga tidak percaya, meragukan dia. Tapi dia berkata di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu dia juga berkata di ayat 13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yuk sama-sama katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini ayat yang sangat powerful sekali.
di mana dia berkata dia tuh melihat kesuksesan yang dia pernah lakukan dahulu, atau ketekunannya dia di dalam Tuhan, bagaimana dia mengikut Kristus, bagaimana dia tidak dipercaya, bagaimana dia sukses dalam pelayanannya, setiap kesuksesan, setiap hal yang baik dan setiap hal yang buruk yang dia pernah lakukan. Dia bilang, aku tuh menganggap semua itu sampah. Dan dia berkata bahwa aku ini mau melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku mau melupakan masa laluku untuk aku bisa mengejar masa depanku bersama dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita ini punya masa lalu. Semua orang ya punya masa-masa di mana kita harus deal dengan masa lalu kita. Apapun yang sudah terjadi di belakang, baik itu karena kesalahan yang kita lakukan, atau itu kesalahan orang lain yang orang lain lakukan pada kita, baik itu kesuksesan, baik itu suatu kebodohan bahkan yang kita lakukan, apapun itu, kita harus deal dengan semua itu. Kita harus bukan hidup terus di belakang, bukan terus kita hidup dalam kemarahan, kepahitan yang membuat kita gak bisa move on dari semua itu sehingga merugikan diri kita di masa depan, di masa sekarang. Satu kali saya punya teman gitu ya, kita berteman baik dan satu kali kita ngobrol gitu ya. Dan akhirnya ada satu kali dia cerita tentang bagaimana dia dulu dipakai Tuhan, bagaimana dia dulu melayani ya sebagai volunteer ya di salah satu gereja gitu ya. Dan dia menceritakan tentang bagaimana dia dulu antar jemput orang gitu ya, yang orang-orang baru. Lalu dia menceritakan bagaimana orang-orang dekat dengan dia. Dia menceritakan bagaimana dia ini sungguh-sungguh merasakan kekeluargaan di momen-momen itu gitu ya. Dan ketika dia berkata seperti itu ya, saya puji Tuhan, luar biasa gitu ya, kamu luar biasa lah dulu gitu ya, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Dan pembicaraan kita berlanjut kepada dia berkata bahwa tapi sekarang beda ya, sekarang kayak sudah nggak sama kayak dulu, nggak sama kayak rasa kekeluargaan yang dulu. Sudah beda ya, kalau dulu tuh kita bisa begini dan begitu ya, kita bisa main ke sini dan terbuka dan banyak hal yang mulai dia ceritakan dan membandingkannya dengan masa sekarang yang dia penuh dengan kekecewaan. Ada satu momen dia tidak percaya lagi dengan pemimpinnya, tidak percaya lagi dengan gereja, sempat meragukan Tuhan bahkan. Nah dari situ saya lihat bahwa ada orang-orang yang masih terjebak di masa lalu. Ada orang-orang yang merasa bahwa aku tetap suka dengan yang masa zaman dulu. Aku tetap suka dengan pertemananku yang dulu. Saling care satu sama lain. Kalau sekarang ya seolah-olah gak ada yang perhatiin aku. Seolah-olah sekarang udah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Gitu ya, dan sepertinya semuanya sudah berubah. Dan alhasil ketika saya lihat hidupnya dia juga tanpa menghakimi gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang memang dia harus bereskan di masa lalu supaya dia bisa dipakai Tuhan lebih di masa sekarang dan di masa mendatang. Demikian juga dalam hidup kita ada momen-momen ketika kita teringat kepada masa lalu dan membawa kita ke masa lalu dan melihat segala sesuatu yang ada sekarang ini dalam kondisi yang tidak baik. Dalam kondisi yang nyaman dengan masa sekarang seperti merugikan buat dia gitu ya, buat kita, buat Anda. Dan dari situ yang kita harus tahu bahwa itu yang harus kita lepaskan justru. Ada masa di mana kita harus benar-benar let go apa yang sudah terjadi di masa lalu, baik itu kesuksesan ataupun itu suatu kesalahan. Di Paulus dia bilang, ya aku ini melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seringkali kita melihat bahwa ada orang yang stuck dalam hidupnya. Ada orang yang dulu sukses, dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi kita lihat keadaannya sekarang itu stuck
ya seperti tidak kemana-mana, seperti dia ini gak bisa move on dari yang dulu, sehingga dia penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, ya penuh dengan penyesalan, ya penuh dengan bahkan kemarahan. Karena apa? Karena ia membatasi diri untuk melangkah ke depan. Kakinya yang tidak mau melangkah ke depan, tapi terus menghadap ke belakang, terus berjalan ke belakang dan tinggal di dalamnya. Sehingga dia tidak bisa mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan di depan. Kalau kita masih terus ada di masa lalu kita, masih pahit terhadap pemimpin yang lama, kayaknya udah 5 tahun lalu, udah 10 tahun lalu. Tapi kepahitan itu masih tetap ada, ya kalau ingat orangnya, ya mulai muncul kebencian, ya mulai muncul trauma-trauma yang terjadi mungkin di masa lalu yang sudah lama terjadi. Atau bahkan ada orang-orang yang pernah dilecehkan secara seksual waktu SD, waktu kecil. Baik itu terhadap keluarga atau terhadap orang atau teman atau siapapun bahkan yang Anda tidak kenal. Atau tindakan orang tua yang mungkin menyakiti Anda. Mungkin kita pernah kecewa dengan keluarga, dengan orang tua yang berkata bahwa kamu ini anak yang terjadi karena kecelakaan. Kamu ini dulu sebenarnya mama tuh gak mau kamu ada. Kamu kok kurang ajar begini, begitu. Kamu ini orang yang bodoh. Ya kamu ini gak bisa apa-apa, kamu ini bakal gak bisa sukses. Kayak cecemu, kayak kokomu. Mungkin satu kali kita pernah mengalami itu. Tapi tahukah saudara kenapa Tuhan memilih orang tuamu untuk jadi orang tuamu sekarang? Kalau kita bertanya-tanya kenapa ya? Ya aku punya orang tua yang seperti ini. Kenapa ya aku punya orang tua yang gak sesuai sama harapanku? Kenapa ya aku ini punya orang tua yang gak peduli. Bahkan seolah-olah kalau kita lihat sekarang dia tuh kayak gak punya parenting skill gitu loh. Gak bisa mendidik anak dan kita mulai kecewa, mulai kepahitan, mulai kurang ajar sama orang tua. Tahukah saudara bahwa Tuhan pilih orang tuamu? Tuhan pilih orang tuamu bukan karena mereka ini punya parenting skill. Bukan karena mereka ini bisa mendidik anak makanya kita ini ada. Anda ini ada dalam keluarga itu. Tapi Tuhan pilih orang tuamu karena mereka punya DNA yang tepat untuk bisa menjadikan Anda. Untuk bisa Anda lahir. Oleh karena pertemuan 2 DNA orang tua kita, papa dan mama kita. Karena apa? Tuhan itu lebih tertarik menciptakan Anda. Tuhan itu lebih tertarik Anda eksis dan ada di dunia ini. Hidup di dunia ini. Tuhan itu lebih tertarik. Tuhan itu lebih tertarik menciptakan Anda daripada melihat parenting skill yang orang tua kita punya. Karena apa? Tuhan mau kamu hidup. Tuhan punya rencana. Tuhan itu mau Anda itu bukan hanya sekedar kecelakaan, tapi Tuhan mau kalian itu hidup. Kalau orang tua kita, ya kita berkata bahwa tuh orang tuaku itu tidak merencanakan aku, tapi saya mau berkata bahwa Tuhan merencanakanmu. Tuhan mau kamu hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan yang mulia. Kamu tuh dikasihi oleh Tuhan. You are not a mistake. Kamu tuh bukan orang yang lahir karena kecelakaan. Kamu bukan anak kecelakaan. Kamu bukan anak yang bodoh. Tapi kamu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan lebih peduli dirimu. Untuk itu mari sama-sama ayo kita jangan benci orang tua. Jangan berkata kasar pada mereka. Jangan kurang ajar sama mereka. Tapi hormati mereka. Honor your parents. Kita harus menghormati mereka karena ada gabungan DNA yang karena DNA ini kalian ada. Kalau nggak ada mereka, kalian nggak akan pernah ada di dunia ini. Itulah satu-satunya alasan kalau memang kalian berkata nggak ada alasan lain supaya aku bisa hormati orang tuaku. Pegang ini bahwa Tuhan memilih mereka, DNA mereka menjadi satu supaya Anda ada.
Kalau mereka nggak ketemu, kamu nggak akan ada di dunia ini. So, honor your parents. Karena kita tahu bahwa Tuhan nggak kebetulan taruh Anda di keluarga Anda hari ini. So kita harus deal dengan masa lalu kita apapun itu, dengan keluarga, dengan orang lain. Ya kita harus let go, lepaskan pengampunan. Ya kita harus lepaskan pengampunan. Jika Anda ingin hidup berbahagia, lepaskanlah pengampunan dan mulailah melangkah maju ke depan. Walaupun ada prosesnya dan seringkali mungkin sakit gitu ya. Tapi rasa sakit yang kamu alami beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan gitu ya, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan di kemudian hari, bertahun-tahun bahkan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, dan getting past ini sebenarnya bukan hanya ngomong tentang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Ya, tapi getting past your past ini juga ngomong tentang 1 bulan lalu. Ini juga berbicara tentang 1 hari yang lalu. Ini juga berbicara tentang tadi pagi. Ini berbicara tentang mungkin 1 jam lalu. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan, kepada diri kita, kepada orang lain. Yang membuat kita juga sampai sekarang jadi merasa bersalah. Ada perasaan yang sangat menyesal. Ya kita ini merasa tertuduh dengan apa yang kita sudah lakukan. Ya ada masa-masa di mana kita ini teringat gitu ya, keinget sama kesalahan yang kita lakukan yang menyebabkan satu pertengkaran di keluarga. Ya ada satu keputusan yang salah yang kita ambil, yang kita harus terima konsekuensinya sekarang. Ada satu kesalahan yang begitu fatal atau kesalahan yang mungkin kecil tapi berdampak besar di kehidupan kita sekarang bahkan di kemudian hari. Dan kita mulai muncul ada perasa penyesalan yang begitu dalam, ada kemarahan ya terhadap diri sendiri, ya ada satu depresi bahkan ya sampai di titik kita frustasi karena penyesalan yang kita sudah lakukan dan kita merasa nggak layak. Ada 4 alasan mengapa kita ini merasa tertuduh, mengapa kita ini merasa bersalah, menyesal sedemikian rupa. Yang pertama adalah karena kita tahu diri kita sebenarnya dan kita takut ditolak sama orang lain. Kenapa kok kita ini ada satu masa kita ini merasa menyesal sekali melakukan satu kesalahan. Ya menyesal sekali harus berkata-kata yang tidak baik. Menyesal sekali mengiyakan ajakan pacar kalian untuk tidur bersama. Menyesal sekali dengan memperkatakan kata-kata yang buruk kepada orang tua. Ada suatu penyesalan yang begitu dalam kalian rasakan. Ya alasannya kenapa kita menyesal dan merasa tertuduh adalah karena kita tahu betul kelemahan kita. Kita tahu betul ya bahwa kita ini punya kebiasaan buruk. Kita tahu betul bahwa siapa diri kita sebenarnya. Kita tahu betul siapa saya sebenarnya. Dan kita takut ditolak sama orang. Bagaimana kalau kita ini sudah melakukan satu kesalahan. Mereka ini bisa menerima aku lagi enggak ya? Ya seringkali ketika kita melakukan satu kesalahan kepada orang lain. Kita jadi takut ketemu sama orangnya. Takut nanti dia masih mau mengasihi saya enggak ya? Aduh dia ini masih mau terima aku enggak ya? Itu yang membuat kita tertuduh. Dan yang kedua adalah kita lihat bahwa saya lihat diri saya dan membandingkannya dengan orang lain. Ketika kita lihat keadaan kita, lalu kita lihat keadaan orang lain di postingan Instagramnya, ya di postingan di sosial media, dia lihat kehidupan orang ini begitu perfect, begitu sehat gitu ya, begitu terlihat rohani, begitu terlihat baik gitu dan kita mulai membandingkan diri kita dengan diri dia dan membuat kita aduh menyesal, tahu gitu ya, aku begini dan begitu, tahu gitu ya, aku ini nabung lebih banyak supaya bisa beli mobil, motor, laptop, handphone yang kayak dia punya ya. Atau segala apapun yang kita lihat mereka posting dan membandingkan dengan diri kita sendiri. Padahal loh ya yang kita lihat di sosial media itu belum tentu kenyataannya seperti itu. Berapa banyak dari kalian kalau kalian foto ya, khususnya biasanya cewek-cewek. Kalau kalian foto
Ya dari sisi sini cekrek, angle sini kurang. Gitu ya, dari sini foto tuh bisa mungkin kalau kita lihat di galeri ya, mungkin itu bisa ada 50 foto ya, dan kita pilih sampai ada satu yang bagus baru kita post. Bahkan saya mau foto nih udah angle-nya udah bagus kayaknya ya, ada berpuluh-puluh foto dan akhirnya saya lihat gak ada yang bagus, gak jadi post. Karena apa? Segala sesuatu yang diposting itu pasti segala sesuatu yang baik, yang orang ini bisa puji, orang bisa like gitu ya, bukan postingan yang bakal dihina-hina orang gitu kan. Jadi kenapa kita merasa menyesal? Karena kita lihat diri kita membandingkannya dengan orang lain. Ya, dan yang ketiga adalah karena kita saya takut orang lain akan membalas perbuatan saya. Saya menyesal karena apa? Takutnya nanti dia balesin aku gimana? Gimana kalau ternyata apa yang aku lakukan dia 2 kali, 3 kali lebih jahat dia lakukan kepada aku dan keluarga aku, gimana? Ada satu ketakutan yang membuat kita jadi gak mau ketemu sama orang lain karena penyesalan yang begitu dalam yang kita lakukan terhadap orang lain. Yang keempat adalah saya takut Tuhan akan membalas dan menghakimi saya. Berapa banyak dari kita ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita tahu bahwa kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita jadi takut ketemu sama Tuhan. Kita jadi merasa nggak layak untuk datang sama Tuhan. Kita jadi menghilang dari peredaran. Kita jadi nggak mau ikut CG. Kita jadi nggak mau ya dicari-cari dalam hal-hal rohani. Karena takut, aku ini nanti bakal dibales sama Tuhan. Aduh nanti Tuhan murka sama aku. Aduh nanti Tuhan akan bales aku begini dan begitu. Ya Tuhan nanti gak lulusin aku di ujian karena kesalahanku ini. Ya tahukah saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah membalas atau berbuat jahat kepada orang-orang yang bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi dia akan menggunakan segala cara untuk membawa kita kembali mengasihi dia. Karena dia mengasihi kita semua tanpa syarat. Amin. Dan ketika kita tahu kita menyesal dan tertuduh, apa yang kita lakukan dengan penyesalan kita? Ya seringkali kita menguburnya dalam-dalam. Apa yang kita sudah lakukan 5 tahun lalu, apa yang kita sudah lakukan 1 bulan lalu, kita kubur dalam-dalam ya, biar kita aja yang tahu ya. Dan setiap orang punya caranya sendiri dalam mengubur masa lalunya ya, dengan cara meminimalisasi gitu ya, mengecilkan. It's not a big deal lah gitu ya, itu bukan hal yang besar kok, itu hal sepele ya, itu hal yang dosa kecil lah gitu ya. Dan kita mulai mengecilkannya gitu ya, kita menguburnya gitu ya. Dan bisa juga dengan apa? Dengan cara merasionalkannya, dengan berpikir rasional seperti ini. Semua orang melakukan kok hal itu. Semua orang nyontek kok. Semua orang juga mencuri-curi waktu kok. Semua orang juga berhubungan seks kok. Apalagi di Jakarta, apalagi di Tangerang. Kota besar, semua orang melakukan kok yang pacaran. Apalagi sudah saling mencintai dan lain sebagainya. Ya, semua merasa bahwa semua orang tuh melakukannya dan kita mulai menipu diri kita sendiri. Tapi kalau kita lihat di Amsal ya, Amsal 28 ayat 13. Ketika kita ini berusaha membenarkan diri dalam pikiran kita, ya, tapi kita tahu sebenarnya dalam hati kita itu salah. Di Amsal 28 bilang gini, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Demikian juga dengan Daud, kita belajar di Mazmur 35 ayat 3 sampai 5. Sebentar ya. Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu
dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Di sini Daud menyadari kesalahannya dan dia mengakui di hadapan Tuhan. Dia katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Dikatakan bahwa kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Ketika kita tahu bahwa kita ini punya penyesalan yang begitu dalam, ya seringkali kita ini mau sembunyikan, ya kita tampak bahagia, tampak hahaha di luar, tapi kita tahu ada penyesalan yang begitu dalam yang kita rasakan ketika kita melakukan satu kesalahan, satu dosa yang menyakiti hati Tuhan dan orang lain. Apa yang kita lakukan dengan penyesalan kita adalah kita juga menyalahkan orang lain. Yang pertama kita menguburnya, yang kedua kita menyalahkan orang lain. Sama seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Mereka saling menyalahkan dan ujung-ujungnya jadi mereka menyalahkan Tuhan. Ujung-ujungnya kalau kita bilang, oh ya Adam dan Hawa, kan salahnya Hawa. Ya Hawa ini yang menggoda aku gitu ya, dan dia tergoda oleh iblis gitu, dan mulai lagi saling menyalahkan. Adam berkata, iya kenapa kok malah ada kamu yang menggoda aku gitu ya, dan mulai juga berpikir bahwa oh ini salahnya Tuhan berarti karena Tuhan menciptakan Hawa gitu ya, dan mulai saling menyalahkan dan akhirnya ujungnya malah menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita menyalahkan diri kita sendiri. Pernahkah kalian melakukan hal yang salah dan kalian menghukum diri kalian sendiri? Pernahkah kalian merasa bersalah, bahkan ada sampai di titik orang mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena dia mengalami depresi yang begitu dalam, karena dia mengalami satu kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dia. Tapi hari ini kita mau sama-sama kita mau deal dengan masa lalu kita mau deal dengan Tuhan terhadap apa yang kita sudah lakukan. Ada masa di mana kita ini teringat tentang kesalahan yang kita lakukan di masa lalu dan membuat kita ini menyesal, membuat kita ini merasa gagal. Kenapa ujianku? Ya kenapa aku sidang skripsi dan aku gagal? Kenapa kok aku ini malu ketemu sama orang-orang karena mukaku? Dulu aku pernah salah. Ya aku ini berantem sama temen dan membuat mukaku jadi sobek dan ada satu perasaan malu, merasa gagal, bahkan merasa bahwa konsekuensinya kalian harus tanggung sampai sekarang. Bahkan ada orang yang hamil di luar nikah dan kalian mulai merasa aku menyesal, kenapa kok aku melakukannya? Aku mulai menyesal dengan masa lalu yang sudah aku lakukan. Untuk itu hari ini kita mau deal dengan masa lalu kita dan kita mau menghadap ke masa depan yang penuh dengan harapan. So putuskan hal yang benar hari ini. Putuskan hal yang benar karena keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Menentukan apa yang kita akan terima di kemudian hari yang Tuhan sudah siapkan. Nah hari ini kita mau sama-sama berhati-hati dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini kisah yang sebenarnya agak menyedihkan gitu ya. Di Kejadian 25 ayat 24 sampai 34. Kejadian 25 ayat yang ke-24. Dikatakan seperti ini, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Perhatikan. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah.
Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kalau kita lihat dari ayat ini, seolah-olah ya seringkali yang dibahas tentang Yakub yang licik. Ya seringkali kalau kita lihat tentang kisah ini, kita lihat Yakub ini licik ya. Ya dia ini mencoba untuk menggoda ya saudaranya, dan seolah-olah ya seperti Yakub ini yang jahat gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Yakub ini bukannya licik ya, tapi apa yang dia lakukan itu bukan suatu strategi yang dia pikirkan sedemikian rupa. Ya dia mikirin strateginya gimana supaya si saudaranya ini tuh mau memberikan hak kesulungannya. Gitu ya, gimana ya, strategi apa yang harus aku pikirkan supaya Esau ini terkecoh gitu ya dengan apa yang akan saya lakukan. Padahal sebenarnya dia tidak merencanakan suatu strategi apa yang mau mengecohkan gitu ya, mengecoh si Esau ini. Ya, tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya Esau lah yang bodoh. Sebenarnya kalau kita lihat kisah ini, Esau lah yang mengambil keputusan yang salah. Kalau kita lihat Esau di sini, ya dia ketika dicobai oleh sesuatu, ya kalau dikatakan di sini ya, dibilang bahwa dia ini habis pergi kan ya, dibilang di ayat 29, suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Oke, perhatikan, lelah dari padang. Lalu kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Ya lalu dikatakan di ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Terlalu dramatisir sekali. Walaupun dia lelah, tapi ketika dia nggak makan sup merah ini, kacang merah ini, dia nggak akan mati kok. Ketika dia tahu bahwa walaupun dia ini terlalu lelah, tapi dia nggak akan sampai mati kalau dia nggak makan sup kacang merah itu. Tapi kalau kita lihat di sini, berarti ada suatu perasaan yang sebenarnya memang dia lapar. Dan dia mau seketika itu juga, dia bisa terpuaskan laparnya dia. Dan akhirnya dia menganggap enteng apa yang Tuhan sebenarnya sudah rancangkan atas kehidupan Esau. Tapi dia memandang enteng apa yang Tuhan sudah siapkan atas kehidupannya. Dia memandang ringan hak kesulungan itu, dikatakan di firman Tuhan. Itu sebenarnya kalau kita pikir, iya ya ampun Esau ini pikirannya apa sih gitu ya, seolah-olah kayak gini loh. Namanya hak kesulungan itu suatu masa depan yang luar biasa, ada suatu berkat yang terbaik. Makanya dikatakan juga bahwa ada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang sebenarnya itu adalah Allah Esau. Jadi dia menukarkan sesuatu yang sangat penting di masa depan untuk sesuatu yang hanya mengisi kekosongan perutnya dia mungkin 30 menit. Mungkin cuma 20 menit. Hanya demi semangkuk kacang merah dia mempertaruhkan masa depannya. Hanya dengan satu kali ajakan untuk berbuat dosa. Dan Anda harus menanggung akibatnya seumur hidupmu. Tahukah saudara bahwa ketika dia merasa bahwa aku ini lelah, aku merasa sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Itu hanya suatu perasaan yang sementara. Yang sebenarnya kalau dia tahan-tahan ya, hanya tahan 30 menit aja. Dia bisa kok minta sama orang tuanya, atau mungkin dia bisa di waktu yang lain, mungkin 1 jam kemudian bukan dapat makanan dari Yakub tapi dapat makanan dari orang lain, itu pun sebenarnya bisa. Tapi hanya karena dia kebetulan pas lihat
si Yakub ini lagi masak sesuatu yang enak, akhirnya dia mempertaruhkan. Itu sama dengan seperti kita ini, seperti saya mau tukarkan gitu ya. Saya tukarkan dengan Anda. Ya tukarkan ya minum ini, saya tukarkan minum ini. Ya saya kasih kamu minum ini, kamu kasih aku rumahmu ya. Sama seperti aku kasih kamu satu botol ini, minuman ini. Kamu kasih aku mobilmu ya. Kamu kasih aku uang untuk kamu kuliah di luar negeri ya. Itu seperti sangat-sangat tidak sebanding. Itu suatu keputusan yang bodoh. Itu suatu keputusan yang tidak seharusnya dia lakukan hanya karena perasaannya yang lelah. Sebenarnya dia kalau nggak makan pun itu dia nggak akan mati. So yang perlu kita ingat adalah ketika kamu dicobai dengan sesuatu apapun itu, dimanipulasi oleh moodmu, perasaanmu, lalu lebih mendengar perasaanmu daripada masa depanmu, ya. Dan yang perlu kita ingat adalah perasaan kita ini tidak untuk selama-lamanya kok. Perasaan kita, setiap kelaparan yang kita rasakan sekarang ini tidak untuk selamanya. Emotion itu hanya sementara. Pernahkah Anda lihat seseorang yang marah-marah, tapi sepanjang hari, seumur hidup dia terus marah-marah? Saya belum pernah lihat sih. Dan memang namanya orang, ada masanya memang dia marah hanya 40 menit, hanya 40 detik. Dan setelah itu dia gak marah lagi. Itu artinya bahwa perasaan kita itu hanya sementara. Perasaan marah kita itu hanya sementara. Perasaan depresi itu hanya sementara. Perasaan kita ini merasa gagal itu hanya sementara. Perasaan bersalah itu kita gak akan selamanya. Kamu gak akan bisa terus-terusan selama-lamanya marah. Kamu gak akan pernah merasa kecewa selama-lamanya. Every emotion is temporary. Ini yang kita harus pegang, bahwa setiap perasaan, setiap emosi kita, setiap apa yang kita rasakan di dalam itu hanya sementara. Kalau Anda hari ini sedih, itu pun hanya sementara. Untuk itu ketika kita tahu bahwa kita sedang punya perasaan emosi yang tidak stabil, janganlah ambil keputusan yang bodoh. Janganlah ambil keputusan yang salah. Kamu mungkin bisa merasa sendiri, merasa lonely, merasa gak punya siapa-siapa, gak punya pacar, gak ada orang yang perhatiin kalian, gak ada orang yang text message kalian, gak ada orang yang komen di Instagram kalian, dan kalian mulai merasa sendiri. Tapi itu gak akan selama-lamanya. So jangan ambil keputusan yang bodoh, jangan ambil keputusan yang salah di dalam kesendirianmu. Kamu mungkin bisa merasa takut, tapi itu gak akan selama-lamanya. So jangan ambil keputusan yang salah dalam ketakutanmu. Kamu mungkin bisa tergoda, terangsang. Kamu mungkin aja bisa dicobai. Tapi itu juga gak akan selama-lamanya. Untuk itu jangan ambil keputusan yang salah ketika engkau dicobai. Kamu mungkin bisa patah semangat, kamu mungkin bisa merasa gagal, kamu mungkin merasa putus asa, tapi ingatlah bahwa itu tidak akan selamanya. So jangan ambil keputusan yang salah. Jangan ambil keputusan yang salah yang berdampak kepada hidupmu selama-lamanya. Dan saya mau sampaikan hal ini pada Anda supaya Anda tidak kehilangan apa yang seharusnya Anda terima dari Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata bahwa jangan tukarkan masa depanmu dengan masa lalumu. Jangan tukarkan hubunganmu dengan Tuhan yang bersifat kekal dengan emosimu yang hanya 40 menit, yang hanya 40 detik. Jangan tukarkan sesuatu yang sangat berharga, yang permanen, untuk suatu perasaan atau emosi yang hanya sementara. Galatia 6 ayat yang ke-8.
Galatia 6 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Katakan kekal. Hidup yang kekal dari roh itu. Untuk itu jangan ambil keputusan yang salah ketika kita merasa down, ketika kita dalam masalah. Tapi kita mau hidup di dalam roh, datang pada Tuhan. Dan Tuhan itu memberikan kita kebebasan loh untuk memilih. Tuhan itu memberikan kita kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi ketika kita memang bebas untuk memilih, tapi kita tidak bisa bebas dari konsekuensi yang kita sudah pilih. Saya ulangi, kita diberikan kebebasan untuk memilih, tapi kita tidak bisa bebas dari konsekuensi dari yang sudah kita pilih tersebut. Untuk itu kita mau sama-sama berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu. Mungkin ada beberapa orang bertanya, kalau Tuhan baik padaku, mengasihiku, kenapa ada kejahatan di dunia ini? Ya, kalau Tuhan ini sayang sama aku, kenapa aku harus merasakan kepedihan ini? Kenapa aku harus ditinggalkan oleh orang tuaku? Kenapa orang yang aku sayangi meninggal dunia dipanggil Tuhan? Kenapa banyak hal yang terjadi di dunia ini? Kenapa situasi saat ini juga belum membaik, belum menghilang, gitu ya? Kenapa? Apa Tuhan gak sanggup? Apa? Tahukah saudara bahwa Tuhan itu sanggup kok? Tuhan itu sangat sanggup. Tuhan sangat sanggup untuk menghapus sebenarnya semua kejahatan di dunia ini hanya dengan jentikan jari, hanya dengan 1 detik secara instan Tuhan bisa mengubahkannya. Tuhan bisa memasukkan setiap iblis semuanya gitu ya. Itu one day itu akan setiap kuasa kegelapan, setiap iblis itu akan one day akan masuk ke neraka. Karena neraka memang diciptakan untuk mereka dan malaikat-malaikat jahat. One day Tuhan akan mengalahkan. Lalu kenapa kita tanya, kenapa enggak sekarang Tuhan? Kenapa kok enggak sekarang Tuhan hapus itu? Jawabannya adalah sebenarnya dia mampu. Tuhan itu mampu menghapus seketika itu juga, saat ini juga. Tapi kenyataannya Tuhan bisa menghapus semua kejahatan di dunia ini secara instan. Tapi dengan melakukan satu hal ini, yaitu mengambil kehendak bebas kita. Yaitu mengambil kebebasan kita untuk memilih. Karena dengan mengambil kebebasan kita untuk memilih, tidak akan ada hal buruk yang bisa terjadi. Karena sebenarnya kejahatan itu berasal dari mana sih? Kenapa ada kejahatan di dunia ini? Itu karena pilihan-pilihan buruk yang kita lakukan. Kenapa kejahatan ini ada? Karena apa yang kita lakukan tidak semuanya benar. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalaupun ada Anda yang berkata bahwa aku gak pernah lakukan kesalahan, aku selalu hidup kudus dan melakukan banyak hal, saya mau berkata bahwa hati-hatilah dalam hidupmu. Ke depan kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Karena apa? Kita tinggal di dunia ini, manusia kita semua adalah manusia berdosa. Ya dunia, kita masih hidup dalam dunia, kita masih hidup di dalam daging. Dan Tuhan itu menciptakan kita bukan mau karena kita ini jadi robot. Ya, yang dimana Tuhan kayak apa ya, wayang gitu ya, yang digerakkan ke sana dan ke sini. Tapi Tuhan mau untuk kita ini bisa bebas memilih. Tuhan menciptakan kita karena Dia mengasihi kita. Kita adalah objek kasihnya Allah dan Dia juga mau kita ini mengasihi Dia. Dan cinta tidak bisa dipaksakan. Jika tidak ada pilihan, tidak ada kasih. Untuk itulah Tuhan ini memberimu kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memutuskan sesuatu. Dan semua kejahatan yang ada di dunia ini sebenarnya adalah karena keputusan buruk yang dilakukan oleh manusia. Dan manusia itu siapa? Anda dan saya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah jatuh dalam dosa. Di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa.
Tapi kabar baiknya adalah ada jalan keluar. Katakan jalan keluar. Ada jalan keluar, ada 3 hal yang kita mau lakukan sama-sama. Yaitu 3A. 3A gitu ya, 3A yang saya mau bagikan bagi kita semua. Yang pertama adalah admit it. Admit, kita mau akui. Kita mau akui setiap kesalahan kita. Kita mau akui setiap kesalahan yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan di masa lalu. Yang membuat kita sampai sekarang gak bisa move on. Yang membuat kita jadi terhalang untuk menerima janji Tuhan di masa depan. Dan ini langkah awal untuk pemulihan bisa terjadi. Banyak orang mau melarikan diri. Banyak orang mau menghilang dari peredaran, gak bisa dikontak. Ya. Dan tahukah saudara bahwa kemanapun kamu pergi, kamu bawa dirimu. Kemanapun kamu pergi, kamu bawa dirimu. Demikian juga kemanapun kamu pergi, kamu akan tetap membawa penyesalan demi penyesalan yang belum selesai dalam hidupmu. So, akui di hadapan Tuhan. Kalian bisa tulis kalau memang kalian merasa bahwa ini urusanku dengan Tuhan. Kalian bisa tulis di notes yang mungkin gak ada orang tahu. Gitu ya, dan kalian bisa tulis satu persatu apa yang kalian tahu bahwa keputusan yang kalian ambil salah. Dan kalian akui di hadapan Tuhan, ya Tuhan aku salah. Dan ketika kita sudah ngomong sama Tuhan, kalau engkau mau beres secara pulih, secara emosi pun, secara perasaan, kalian ada rasa aman, ceritakanlah kepada orang yang kalian percaya. Akui di hadapan manusia, ke orang-orang yang kalian tahu bisa menerima kalian apa adanya, mengasihi kalian, orang yang kalian percayai. Dan kita percaya sama-sama bahwa semua orang butuh small group. Ya, untuk itu yuk, kalian yang belum punya komunitas, kalian yang belum punya komunitas rohani, untuk kita bisa saling support satu dengan yang lain, saling mendoakan. Ayo sama-sama kita tergabung di dalamnya. Dan hari-hari ini kita juga tetap menjalankan CG online. Ayo kita sama-sama join di dalamnya, Anda bisa hubungi kami supaya kami bisa follow up Anda. Amin. Ya, nanti dari tim akan juga menghubungi kalian dan mengajak kalian dalam setiap CG-CG online yang ada supaya kita sama-sama pulih. Amin. Dan yang kedua adalah accept responsibility. Kita mau terima setiap konsekuensi yang ada. Ya, setiap rasa sakit, setiap daging yang kita harus kikis, kita harus mengampuni orang yang sebenarnya seolah-olah gak layak. Ya, kita mau lepaskan pengampunan dan mungkin ada rasa sakit. Tapi kita percaya itu proses pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk kita bisa jadi orang yang sehat. Ya, untuk di masa depan, ya untuk menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, ask for forgiveness. Kita mau sama-sama meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mengampuni. Tapi kita mau sama-sama menjadi orang yang menyadari bahwa Tuhan itu mengasihiku. Pengampunan tidak bisa mengubah masa depanmu, tapi bisa membersihkan dan membereskan masa lalumu. Mungkin setiap kesalahan yang terjadi di masa lalu, waktu tidak bisa terulang. Tapi kita percaya ketika kita beres di masa lalu, kita percaya kita bisa mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. So, hari ini sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Saya panggil tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Dan ada 3 kabar baik. Ada 3 kabar baik yang saya mau sampaikan kepada Anda semua. Anda yang mengalami suatu perasaan guilty, ada perasaan rasa menyesal, rasa bersalah. Baik itu antara Anda dengan Tuhan, Anda dengan orang lain. Ada 3 kabar baik ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah yang berhubungan dengan masa lalu. Yaitu yang pertama kabar baiknya, in Christ I am completely forgiven. Ini yang kita mau pegang teguh. Bahwa Tuhan itu mengasihimu apa adanya. Tuhan itu memberikan kita pengampunan secara free. Roma 8 ayat 1 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan percaya, dengan kita ini percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Forgiveness not achieved but it's received. Kita terima pengampunan dari Tuhan ketika kita percaya kepadanya. Dan dia gak pernah bosan-bosan loh. Kadangkala kita ini bosan dengar curhatan dari teman kita. Aduh dosamu itu mulu, itu mulu. Gitu ya, tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu gak pernah bosan dengar ceritamu. Tuhan gak pernah bosan ketika kita datang, aduh dengan dosa yang sama lagi.
Ya, tapi kita mau datang benar-benar bertobat. Bertobat bukan hanya sekedar stop melakukan hal yang buruk. Bertobat bukan artinya bahwa aku mau stop dan gak akan pernah lagi. Oke, let's see kalau memang ke depan kamu bisa pegang janjimu. Tapi namanya bertobat itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah, yang kata aslinya adalah metanoia, yang artinya adalah perubahan pikiran, perubahan mindset yang kita perlu ubah. Pertobatan itu adalah dari kita berjalan dalam arah yang lain, dan namanya bertobat adalah kita berbalik arah. Dan kita percaya ketika kita berbalik arah kepada Tuhan, setiap perbuatan buruk itu akan tertinggal, akan mengikuti kita, setiap perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kabar baik yang pertama, in Christ I am completely forgiven. Yang kedua adalah in Christ I am valuable. Aku ini berharga. Aku ini bernilai di mata Tuhan. Aku ini bukan kecelakaan. Aku ini bukan orang gagal. Aku ini bukan orang bodoh. Aku ini orang yang dikasihi oleh Tuhan. Aku ini berharga di mata Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang peduli denganmu hari ini. Sekalipun orang terdekatmu mengkhianatimu. Setiap kita mengingat kesalahan mereka, ingatlah di hadapan Tuhan kita ini orang-orang yang berharga. Anda berharga. Anda bukan kecelakaan. Dan Tuhan mengasihimu. Ketika kita lahir baru, kita percaya bahwa kita ini menerima warisan kerajaan surga. Kita adalah ahli warisnya. Dan yang ketiga, kabar baik untuk Anda. Untuk kita semua, in Christ I am unconditionally loved. Kita dicintai oleh Tuhan tanpa syarat. Masih ingat dengan perumpamaan tentang seorang anak yang hilang, di mana dia pergi mengembara kemana-mana, dia menghabiskan harta orang tuanya, dan sampai satu titik dia sudah kehabisan segala hartanya, dia sudah tidak bisa makan lagi, dia benar-benar dalam kondisi yang hancur, dalam kondisi yang buruk, dan dia datang kembali kepada bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia tidak bilang, stop, kamu gak boleh masuk ke rumah ini, kamu cuci, kamu ke sungai dulu, kamu mandi dulu, kamu bersihkan dirimu dulu, baru kamu datang sama aku. Tapi yang dilakukan oleh bapak ini adalah, dia memeluknya, dia mengejar anak ini. Ketika dia melihatnya, dia tidak peduli dengan seberapa bau, dia tidak peduli seberapa kotor, seberapa jahat, seberapa lama dia meninggalkan rumah ini. Tapi Bapa ini, yaitu Bapa kita di surga, dia menerimamu. Setiap penyesalan yang kamu rasakan hari ini, itu tidak selamanya anakku, kata dia. Setiap kekacauan yang kamu buat, masa lalumu yang messy, kamu punya waktu-waktu yang berat untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihimu. Kamu punya masa-masa yang sulit. Tapi ingat bahwa Bapa kita menerima kita apa adanya. Dia menerima, dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia menerima kita apa adanya, gak ada yang tersembunyi. Dan dia bisa berkata bahwa I am bigger than your messy life. Saya lebih besar dari setiap masalahmu. Saya lebih besar dari setiap kekacauan hidupmu. Saya lebih besar dari semua kesalahan yang kamu sudah buat di masa lalu. Untuk itu, hari ini saya mau berdoa buat kalian. Ada orang-orang yang menyembunyikan penyesalannya di dalam bertahun-tahun atau bahkan berbulan-bulan, berhari-hari ini. Kalian menyembunyikan penyesalan kalian, menutupinya dengan setiap pelayanan, menutupinya dengan setiap hal yang baik. Tapi engkau tahu engkau punya penyesalan yang begitu dalam. Hari ini Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau menerimamu. Tuhan mau engkau datang kepadanya apa adanya di hadapan Tuhan. Syakara bakara larabaya ramakara maya ramaya. Syakara larabaya rabaya ramaya ramaya. Hiara larabaya syarabaya. Oh ya larabaya syakara. Oh ya
Rabaya Shararamaya. Kebenaranmu di batinku, ku simpan perkataanmu. Kita datang apa adanya di hadapan Tuhan. Jujur, tulus, Murni di hadapanmu, tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Ketika saya persiapkan khotbah hari ini, saya lakukan 3 hal ini. Admit it, saya akui di hadapan Tuhan. Saya mulai ambil buku catatan saya tulis di halaman paling belakang. Saya tulis apa saja yang sudah saya lakukan, dan saya menyesal dengan semua yang saya lakukan. Saya tulis satu-satu. Ketika saya tulis satu-satu, air mata tak tertahankan. Betapa egois, betapa angkuh, betapa menyedihkan apa yang saya lakukan. Itu justru bukan orang-orang yang jauh, tapi orang-orang terdekat saya. Saya mulai tulis, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Detik saya tulis satu-satu itu ya. Saya nggak tahan, saya tulis satu-satu, saya aku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lakukan terhadap si ini, keluarga saya lakukan terhadap si ini. Betapa egois apa yang saya lakukan yang seringkali tidak kita sadari. Dan datang di hadapan Tuhan, apa adanya. Kita nggak pernah bisa menutupi penyesalan yang kita punya. Jangan kubur itu, tapi akui di hadapan Tuhan. Kalau itu mengganggu emosimu, ceritakanlah kepada orang yang kamu percaya supaya engkau pulih secara total. Hari ini saya tahu bahwa ada orang-orang yang juga melakukan hal yang salah. By the way, semua orang melakukan hal yang salah. Pernah nggak satu titik kita renungkan apa yang kita lakukan dan kita tidak sadari? Seringkali kita melupakannya, menutupinya dengan banyak hal. Tapi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Akui setiap kelemahanmu. Akui setiap kesalahan yang sudah pernah kamu buat di masa lalu dan menghalangimu untuk maju ke masa depan yang penuh dengan harapan. Taruh tanganmu di hatimu. Saya mau berdoa buat kalian. Syakara matakara ramaya ramaya ramaya. Dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa, pulihkan setiap hati. Tuhan aku berdoa hari ini,
Engkau yang mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya. Hari ini Tuhan, aku berdoa biar sungguh ada kasih Tuhan mengalir, pengampunan-Mu, kesetiaan-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan hidup mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Hari ini aku mau berkata bahwa Engkau berharga di mata Tuhan. Aku mau berkata bahwa Engkau diampuni, Engkau layak, Engkau dilayakkan. Seburuk apapun yang sudah kamu lakukan, seburuk apapun yang kau sudah lakukan buat Tuhan, kepada Tuhan dan kepada orang lain, kepada orang terdekatmu, hari ini akui di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, lepaskan aku dari masa lalu ini yang membuat aku tidak bisa maju ke depan. Aku mau move on. Aku gak mau lagi hidup di masa lalu. Dalam nama Yesus aku berdoa, berikan kemampuan ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan ya Bapa untuk menjalani setiap konsekuensi yang mungkin harus diterima. Tapi Tuhan, aku berdoa, aku percaya Engkau menyertai. Engkau memberikan kesegaran, Engkau memberikan kelegaan kepada setiap orang-orang yang mau datang kepadamu. Di dalam nama Yesus. Syakara bakara laramaya ramagaramaya. Syakara laramaya rabaya rabaya rabagara laramaya rabaya sekara laramaya. Ora laramaya. Terima kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Ora laramaya sikara laramaya rabaya. Pemulihan terjadi. Syakara laramaya rabaya rabagara laramaya rabaya. Syakara laramaya rabaya 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 rabagara laramaya. Ora laramaya syakara laramaya rabaya. Ora laramaya sikara laramaya rabaya. Ora baya syakara laramaya rabaya rabaya. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini aku juga mau berdoa buat kalian. Kalian dalam keadaan yang baik, tapi sebenarnya kalian pernah disakiti dan itu masih menjadi luka yang begitu dalam. Kau merasakan kepahitan yang begitu dalam kepada orang tua, kepahitan yang begitu dalam terhadap pemimpin, kepada orang-orang yang kalian percayai tapi meninggalkan kalian. Hari ini kalian merasa marah, kalian merasa pahit. Hari ini Tuhan mau memulihkan hatimu. Taruh tanganmu di hatimu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, lepaskanlah pengampunan. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberikan mereka kemampuan untuk bisa menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang baru, lahir baru, melepaskan setiap masa lalu. Let go setiap apa yang sudah terjadi di masa lalu yang menghalangi mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Kau lepaskan Tuhan setiap kemarahan, setiap kepahitan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Hari ini komitmen di hadapan Tuhan, katakan aku melepaskan pengampunan kepada orang tersebut dengan kasih Tuhan, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi walaupun kita tidak bisa mengulang masa lalu, tidak bisa mengulang waktu, kita tidak bisa mengubah kesalahan kita di masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan karena Dia sudah berkorban, mengampuni, memberikan kita hidup yang baru, menerima janji-janji Tuhan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Horabaya syakara larabaya. Horabaya syakara. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan.
dengar hari ini, kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kemerdekaan. Kami percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada penghakiman, tapi sungguh yang ada kasih karunia yang kami boleh terima. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami percaya firman-Mu yang mengubahkan hati kita, hati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami, berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan yang benar, sehingga apa yang Kau sudah berikan, apa yang Kau sudah janjikan, apa yang Kau sudah sediakan, kami boleh terima penuh ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan-Mu Army of God dimanapun kalian berada. Hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai engkau hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Dia datang kedua kalinya. Dia dapati kita semua tetap setia kepada Tuhan. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Sama-sama yang terima berkat ini katakan haleluya, amin. Jesus loves you, God bless you all.